Pas saya keluar, buka pintu, di tangga ada sosok gadis. Tiba-tiba saya lagi tidur, saya diinjak sama sosok besar. Dan setelah diceritakan oleh orang tua saya, ternyata si jin tersebut dia memanggil teman-temannya sampai 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam, kembali kita berjumpa di konten horor lainnya. Masih tetap bersama saya Mang Ai, dan di studio kebetulan kita sudah kedatangan seorang tamu, yaitu Kang Aboy. Kang Aboy nanti akan bercerita tentang pengalaman mistis dan horornya kepada kita semua. Tapi sebelumnya kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih dengan Kang Aboy. Oh iya, sobat, jangan lupa untuk tetap mendukung kami dengan subscribe, like, komen, dan share tentunya. Dan Anda yang mempunyai cerita dan ingin ditayangkan di Malam Mencekam channel, silahkan tuliskan ke email kami, malamcekamstory@gmail.com. Kami tunggu, insya Allah akan kami tayangkan. Assalamualaikum Kang Aboy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang? Alhamdulillah. Dari Bandung ya Kang Aboy? Iya, dari Bandung. Tapi asli Padang. Oh, Di aslinya orang Padang. Kesibukannya apa nih sekarang nih? Bisnis apa atau kerja di mana? Sekarang sih lagi di bidang olahraga. Olahraga. Sebagai trainer. Trainer, waduh luar biasa. Trainer Muay Thai. Muay Thai ya? Muay Thai. Di mana tuh? Di Cikatamso, Citamiang. Citamiang. Citamiang Waduh. nomor 54. Udah banyak nih ya kayaknya anggotanya. Alhamdulillah banyak. Dari tahun berapa? Terbuat dari 2010. 2010. Cuman saya masuk di Muay Thai 2015. Oke. Sempat vakum. Sudah pernah ikut apa nih kejuaraan? Kejuaraan pernah kejuaraan. Udah ya? Cuman belum kejuaraan belum. Karena keluar di Muay Thai sempat vakum dulu kan. Oke. Ya. Nah, Kang Aboy ini sudah menikah atau belum? Sudah. Sudah menikah. Berapa putranya nih? Baru satu. Ya. Kang Aboy mau cerita, katanya ada pengalaman yang mengerikan sampai dengan hari ini bahkan ya. Iya. Masih mengganggu menurut Kang Aboy. Ceritanya apa? Saya juga penasaran soalnya belum dengar nih saya ceritanya. Boleh Kang Aboy, itu kejadiannya tahun berapa ceritanya itu? Kejadiannya tuh 17 Agustus 2018. Oh, masih baru ya. 17 Agustus. 73. Ini pasti ceritanya seru nih. Oke, kita langsung saja ke Kang Aboy untuk menceritakan kejadian apa yang dialaminya. Silakan Kang Aboy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi awal mulanya saya seperti ini tuh pada tanggal 16 Agustus 2018. Itu hari Kamis. Biasanya seperti tahun-tahun kemarin ya kan udah dipersiapkan. Sedangkan ini tidak. Nah, saya inisiatif, ayo kita bikin panggung, kita bikin gebragan pada tanggal 17. Oh, biasanya lomba, kata teman saya tuh. Enggak, udah kita langsung bikin acara aja. Oke. Saya mencari buat tempat panggung tuh susah. Nah, sekarang ada lahan kosong, dibikin rumah, dibikin apa. Nah, adalah sebelah pos tempat dulunya tuh kebon. Nah, disitulah gimana lagi kita mau bikin panggung gitu kan. Yaudah di situ aja. Sepakat, oke, sepakat. Pada saat jam pagi, masih pagi tuh, kita kumpul sama teman-teman, sediain peralatan kayak kampak, gergaji gitu kan. Oke, saya paling mulai duluan, karena saya kan ketuanya. Pas adzan duhur, yang lain pada istirahat, saya malah asik aja, sambil ya mungkin ego saya besar kali ya. Saya
apa ya, jadi saya kesal sama diri saya sendiri. Kalian lemah, masa kayak gitu aja minta istirahat. Tapi kan biasanya kita saling menghargai lah. Pas azan zuhur kita istirahat, kita diam. Ini saya enggak, saya terus aja di bawah tebang pohon beringin itu. Nah pas sudah gitu, datanglah teman saya, apa malas ini, naiklah dia ke atas. Tiba-tiba pohon yang sebegitu besarnya yang di atas tuh jatuh, dan si percikannya tuh kena mulut teman saya sampai sobek di sini. Serpihannya. Secara logika misalkan saya motong di bawah, susah. Dia naik ke atas, belum juga motong tiba-tiba patah. Padahal si ranting itu besar. Nah saya langsung, wah ada apa nih? Cuek aja lah. Ayo teman-teman, kita cepat-cepat. Soalnya acara itu besok. Panggung belum ada, jadi kan bingung. Ya udahlah, ayo cepat. Langsung lagi. Adalah bawa bapak, Pak RW. Ini mah harus dibakar katanya. Saya nggak ngerti gitu kan, kenapa harus dibakar gitu kan. Oke lah, saya bakar. Segala sesuatunya saya yang paling utama lah. Saya bakar. Martir 15 kilo. Mukul dengan, ada kan sudah sisa gitu kan. Sudah sisa, gak sama sekali ngegoyang. Pas sudah gitu, saya telusuri, gali lagi gitu kan sampai akar. Ternyata ada lagi pohonnya tuh, ternyata ada 2. Yang satunya lagi ya, ibaratin anak-anaknya lah, masih kecil. Saya tebang dua-duanya biar kecabut gitu kan. Oh ternyata gede banget. Sampai sore. Udah gitu saya pulang lah ke rumah kan. Teman-teman masih di rumah. Saya pulang ke rumah, nyampe, mandi. Suasananya tuh beda. Udah kayak meriang gitu tuh, kayak sawan. Udah gitu tiba-tiba sadar nggak sadar saya tuh pergi ke pos. Nggak tahu, saya tuh pengen ke pos tuh. Adalah si Peloy namanya, temen. Dia nyusulin, adik kamu ngapain di sini? Nggak tahu, udah saya pengen di sini. Dengan pandangan dia, jadi seolah-olah kamu apa sih, ngapain ngikutin saya? Padahal dia baik gitu kan, ngapain kamu kesini gitu? Di sini nggak ada apa-apa gitu. Udah gitu, ayo pulang weh. Tiba-tiba teman banyak datang, ayo pulang ke rumah. Bapak datang langsung, orang tua saya datang. Setelah bapak saya datang, tiba-tiba langsung badan saya tuh kayak ditarik gitu. Jadi jiwa saya tuh, badan saya tuh ada di sini gitu. Tapi raga saya kayak udah dibawa kemana-mana. Sakitnya itu. Saya minta tolong, ampun, gimana. Bapak saya sampai meluk saya sadar. Tapi gimana gitu, sambil nangis ya. Bapak saya sambil meluk gitu. Udah gitu, udahlah. Mungkin karena kamu ini kali katanya. Kamu tadi ngapain? Habis nebang pohon apa? Pohon beringin. Oh yang sebelah pos, iya. Oh nah tuh buat tebang-tebang, kan nggak ada panggung lagi. Kenapa nggak nutup jalan? Nggak boleh. Ya udahlah, ya udah minta maaf aja. Minta maaf lah saya kan. Ya Allah, saya minta maaf. Kalau misalkan saya mengganggu, saya mohon maaf sekali. Niat saya ingin membangun kekompakan gitu kan, ingin meramaikan lah. Udah gitu, saya ke kamar mandi lagi, ngambil wudhu lah. Di kamar mandi nggak ada apa-apa. Pas saya keluar, buka pintu, di tangga ada sosok gadis. Dia pakai orang dulu lah gimana gitu kan, ada kayak kebaya. Tapi si mukanya tuh kayak ya hancur.
kalau bahasa Sundanya itu apa, rumek gitu. Nah langsung saya kaget dong, saya pukul pintu jebret, langsung keluarlah bahasa kotor gitu kan ya, gitu. Saya lari langsung, tiba-tiba ini saya tuh berat, leher bagian belakang tuh berat. Oke lah, singkat cerita, jadi saya tuh udah acuh lah. Ternyata ya udahlah, saya juga kan tidak merasa terganggu. Tapi makin kesini saya pengen pengen biar dia nggak ikut sama saya gitu. Saya manusia, bukan Tuhan, bukan apa gitu. Kenapa? Karena sosok ini ngikutin saya. Udah gitu, saya bilang ke orang tua, ya saya pengen kembali normal. Ya udah, dibawalah saya ke Antapani ke temennya. Dan di situ pun saya tiba-tiba nangis, kata orang tua saya, tiba-tiba nangis. Saya dipegang tangannya dengan bapak tersebut, pegang, tiba-tiba ya seperti ada energi masuk gitu. Tiba-tiba ada energi masuk. Dan setelah diceritakan oleh orang tua saya, ternyata si jin tersebut dia memanggil teman-temannya sampai 7 jin di badan saya. Udah sampai 14 orang dia megangin saya, 14 orang kewalahan karena sosok itu gitu, 7 jin itu. Saya bingung, kok sampai segininya. Saya tanya pas sudah sadar, tuh kenapa masih ngikutin saya gitu kan, kenapa ngikutin saya, apa tujuannya. Ternyata si jin sosok ini, gadis tersebut itu suka sama saya. Saya tanya, sukanya apa? Saya pendek, gak punya duit, pokoknya saya kurang lah dari segalanya. Tapi dia suka sama saya. Kata si bapak tersebut, kamu sosoknya tegas, berani. Saya ngerokok, dia pengen. Saya penasaran lah, pengennya tuh maksudnya apa sih? Apakah dia juga minum gitu kan? Namanya juga saya orang awam lah, orang gak tahu gitu kan. Satu ketika saya nyobain, dihidupin lah rokok, simpan, langsung kopi diseduh. Pas beberapa lama saya pergi dulu, balik lagi, rasanya tuh hambar. Kopi tuh hambar. Dan rokok nggak ada rasanya, kata saya kan. Oh ternyata mungkin sari-sarinya sudah diambil mungkin ya. Saya mikir, duh kok jadi kayak gini, gimana cara ngilanginnya. Bahkan segala sesuatu, pikiran saya tuh kalau misalkan nih kayak saya diam misal, langsung saya kayak merem tuh ada dia gitu. Jadi kalau misalkan saya punya salah gitu kan, saya minta maaf. Katanya suka sama saya, tapi kok sampai kayak gini gitu. Saya juga pengen normal, melihat orang misalkan, apalagi saya kan olahraga gitu kan. Kalau misalkan mimpin stretching kan, biasanya kan putar kepala, leher, mata dibuka. Saya nggak pernah, karena sakit. Kayak ada yang negak gitu, ada yang nahan. Jadi buat teman-teman juga gitu ya, jangan frontal lah jadi orang mah gitu ya. Harus mikirin dulu ke depannya gitu. Kerasa ke saya gitu kan. Setelah itu juga, jadi pas setelah 7 jin itu, jadi saya bisa merasakan setiap ada apa-apa gitu ya, makhluk halus gitu, saya bisa merasakan gitu. Saya lagi tidur, selimut saya ditarik. Apa sih? Tidur ditarik. Saya balik ke belakang, tengkurap tiba-tiba berat. Saya tiap hari tidur tuh mimpinya tuh buruk semua, nggak pernah ada yang baik gitu, nggak pernah. Jadi mimpi saya tuh selalu si gadis itu sih, nggak ada yang lain. Bahkan saya juga sampai saya ngomong sama diri saya sendiri gitu kan, nggak enak juga sama istri gitu kan. Saya udah punya istri, dan setelah beberapa bulan pun saya sering sakit-sakitan. Dan pas ke dokter pun saya ditanya tuh,
ini bukan penyakit. Nanya ke ahli spiritual gitu, nggak sakit apa-apa, nggak ada apa-apa, bukan pelet kah, bukan apa kah. Jadi maksud dan tujuannya itu apa gitu. Nah udah gitu masih. Jadi saya punya pacar. Sebelum sama ini kan saya punya pacar. Pergilah saya ke Cartiel cari ngintilu. Tiba-tiba saya tuh plong gitu. Plong. Tiba-tiba keingetan dia aja gitu. Saya maksa sama diri saya fokus gitu. Dah nyampe lah di tempat rumah makan gitu kan. Saya makan dulu sama pacar saya. Pas saya turun, ya namanya juga remaja lah ya, banyak gaya. Saya lepas tangan, kata almarhum gitu pacar saya, jangan, awas jatuh. Tenang, dah aku udah jago. Nah udah gitu, tiba-tiba ada mobil. Saya ngeh, di belakang tuh nggak ada apa-apa, tapi tiba-tiba ada mobil nabrak saya. Otomatis ini motor, ini pacar saya di belakang. Pacar saya langsung, saya ikut sama motor. Serang beberapa lama, kan saya koma, sempat koma. Saya langsung dibawa ke Santo Yusuf. Saya nanya, kemana JJ? Ini saya JJ kan, kemana JJ? Oh ada. Saya telepon, berdering. Waktu dulu kan masih zamannya HP Android itu belum sekelas sekarang kan. Saya telepon, berdering. Saya inisiatif lah, datang ke rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nggak ngeh ada bendera kuning. Saya datang, mana JJ? Tiba-tiba nangis. Udah nggak ada. Saya langsung marah. Saya langsung kesal sama diri saya sendiri. Kalau saya nggak lepas tangan, kalau saya nggak banyak gaya, saya nggak akan mungkin kayak gini. Jadi di belakang mobil, di depan mobil. Langsung saya pas nggak sadar sama sekali. Tiba-tiba bangun itu, saya sempat bahkan dibawa ke rumah sakit jiwa. Karena pikiran saya, dua orang ini gitu. Almarhum dan ya ini gitu. Saya mikir, saya dosa apa? Saya salah apa? Cuma karena misalkan ingin membuat geber buat RI, kok sampai seperti ini gitu. Sampai menghilangkan nyawa orang. Tapi saya sadar ini kecelakaan. Tapi setelah ditelusuri, setelah berbulan-bulan, saya datang ke sana. Di sana tuh ada warung, satu warung. Saya nanya ke ibunya tuh, Bu, ingat 3 bulan yang lalu ada yang tabrakan di sini anak sekolah? Oh iya, A. Kenapa A tahu? Saya kasihan banget ceweknya A. Oh iya A. Soalnya dari dulu mah rambutnya kuning, kan saya di bleaching. Jadi gimana Bu? Ya itu mah aneh A. Tiba-tiba ya ada mobilnya tuh jenis kol buntung. Pokoknya jadi setiap saya ngelamun tuh, oh ada cewek nih. Ada yang ngomong, wah karena kamu mau buaya, mungkin ini karmanya. Saya nyesal juga sih gitu. Saya pernah kan kerja saya di konveksi, di bordir, bagian bordir. Ada 2 mesin. Tiba-tiba aliran di mesin saya mah hidup. Saya bertanya-tanya, kok bisa saya doang yang hidup? Kenapa enggak yang lain? Saya bingung. Apakah karena bantuan beliau kah? Saya tidak tahu. Jadi nanya-nanya juga. Teman tuh kayaknya, nah kan dipanggilnya boy kan. Nah si boy mah hurung sana. Otomatis saya juga takut dong. Takut. Iya dong. Kenapa ya? Dan setiap misalkan saya kerja dekat sama cewek, si ceweknya itu bakal sakit-sakitan. Ada satu orang lah, ini gitu. Satu kerjaan sama saya dulu,
setelah keluar dari konveksi saya kan. Tiba-tiba dia udah ya gampang kemasukan. Dia depresi juga sama keluarganya. Saya ngedeketin dia. Besok-besoknya kayak ada yang ngebolehin lah kata dia tuh. Dia ngerasa gitu kan, kayak jadi merubah pola pikir dia, jadi nggak suka sama saya gitu. Saya mikir kenapa loh, kok tiap saya ngelakuin dekat sama wanita atau apa ngerasa kayak di batas. Maksud dan tujuannya apa? Kebalik lagi ke yang tadi. Kemarin 3 hari yang lalu saya pulang kerja, capek beres ngelatih banyak orang. Saya pulang lewat Ranca Cili yang ada rusun, gak ada kuburan tuh. Saya pergi nyantai, ada gerbang hitam, tiba-tiba ada selai putih. Saya lihat di spion. Dan setelah dari motor, balik badan, mukanya penuh, ya saya nggak berani nyebutin, darah gitu. Rambut panjang, depan kuburan, depan gerbang. Saya aneh, kok tiba-tiba ada tembok di tengah-tengah pagar gitu kan. Kan saya punya anak tuh, namanya anak kecil kan masih bisa ngerasain lah. Saya pulang ngebut ke Darwati, anak saya tiba-tiba ngomong, "Itu siapa?" Saya langsung merinding dong. "Itu siapa?" "Siapa?" "Itu teman Baba." "Itu." Tiba-tiba anak saya langsung sakit. Sakitnya tuh sakit sawan gitu, yang takut ngedeketin saya pun dia nggak mau. Teman Baba. Nah, saya pikir siapa gitu kan, tapi si anak saya tuh nunjuk gitu tuh, itu di belakang saya. Saya mikir siapa gitu. Apakah kembali lagi yang tadi, si gadis tersebut? Tapi beda. Gadis itu pakai kebaya, ini pakai sejenis kun. Makanya setelah 7 jin itu saya bisa ngerasain. Di tempat kerja ada Mang Oki main jajal langkungan. Kata teman-teman saya nggak ada kan, cuman saya sering tidur yang ada. Jadi di ruangnya tuh ada tingkat, ada, jadi di atas tuh buat camp lah, buat mes gitu kan, buat tidur, buat sholat, buat apa. Saya suka tidur di bawah sendiri. Saya nggak ada. Tiba-tiba kemarin pada main jelangkung rame ya. Wah, saya kok nggak ada. Oh, saya tahu, baju merah ya. Kenapa tahu? Tahu atau orang saya suka tidur bareng, katanya suka bercandain gitu. Jadi saya mah ngomongnya tuh frontal. Pas setelah kejadian itu bulan puasa udah 2020, kemarin banget, saya tidur di masjid. Bukan niatnya kan seperti biasa kalau misalkan tidur di masjid itikaf, tadarusan. Saya enggak. Tiba-tiba saya lagi tidur, saya diinjak sama sosok besar. Sampai kaki saya yang belah kiri tuh gak bisa gerak sama sekali. Saya mau bilang nangis gimana pun, teman-teman kan gak akan tahu. Saya ngelihat itu. Dan di situ makanya bahkan sempat kapok buat ke masjid tuh karena itu. Saya sampai nggak jalan 3 hari. Jadi kaki tuh udah kayak kaki gajah. Oh, mungkin karena ya petaka saya lah gitu kan. Langsung pernah juga pas sholat subuh, saya lagi sholat, pas saya, ya namanya anak kecil gitu kan, masih ini, saya tengok ke tengah. Pas saya tengok ketiga kalinya ke kanan, ada sosok hitam yang pernah nginjek saya. Dia melototin. Posisinya tuh saya di saf kedua, di agak saf keempat belah kanan. Di masjidnya tuh ada beton buat ini. Dia berdiri
hampir sama segede beton itu, cuman dia warnanya hitam. Saya langsung takut dan badan saya itu langsung kaku. Mungkin karena ketakutan itu mungkin kan, nggak bisa ngapa-ngapain. Udah gitu saya pulang langsung sakit lagi. Jadi pokoknya setelah 2018 itu pas pohon beringin kesana kemarinya ya kerasa jadi jadi sensitif. Jadi misalkan nih, saya udah bukannya kebetulan, bukannya apa, udah beberapa kali. Jadi saya mikirnya tuh bukan kebetulan lagi. Tiap saya mikir di depan ada ini gitu kan. Bener. Teman saya misalkan yang tahu yang ini bener. Saya nanya-nanya saya tuh bukan ngilmu, bukan apa dah. Saya kan nggak sama sekali ngilmu gitu kan. Tapi katanya ini turunan dari uyut dari buyut. Jadi ya orang dulu kan kuat lah sama yang sepertinya, nurunlah ke saya katanya. Terus lagi di perjalanan, pas sudah saya sholat, tiba-tiba saya sholat bukan di masjid yang tadi, beda masjid tuh gak tingkat, cuman satu. Saya sholat di saf paling belakang, ada yang nepak ke saya kan, dikira mau bareng gitu kan, soalnya saya ketinggalan. Itu kejadiannya asar, saya sholat, tiba-tiba ada yang lempar batu aki dari belakang, pas kena tulang kepala saya, tengkok. Saya nanya ke orang tua saya, ini batu apa? Kamu jangan pakai ini, nggak akan bisa bawanya. Saya bingung bertanya-tanya. Pas sampai ya namanya orang tua tahu lah gimana caranya gitu kan. Emang aneh Kang. Jadi diputerin, batu yang biasanya mah nggak berdiri, nggak muter lama, ini mah muter aja terus. Ya, sobat Malam Mencikam, itu cerita dari Kang Aboy. Ceritanya menarik dan mungkin menjadi pembelajaran untuk kita semua ya. Kita mau bertanya sedikit nih, Kang Aboy, boleh ya? Siap. Sebelum Kang Aboy menebang pohon beringin itu, sebelumnya belum punya feeling ya, atau bisa merasakan kehadiran sosok gaib? Enggak. Polos masih. Polos. Yang penting gimana caranya saya bisa ada panggung. Panggung itu pengen mewah, megah, nggak ada yang ngehalangin. Bermula dari itu cerita ini. Ambisi saya kan seperti itu. Gitu. Pohon beringin itu ditebang tanpa permisi mungkin. Ya, pas adzan juga. Maghrib. Duhur. Oh, siang hari ternyata. Nah, kemudian pulang kan kemasukan tuh ya. Setelah ke WC itu malam hari atau masih siang juga? Setelah beres maghrib, pada pulang, mandi agak jam sebelum isya pokoknya. Setelah maghrib sebelum isya. Bertemu dengan di tangga. Jadi ini kamar mandi, ada tangga. Lagi duduk. Sosoknya kalau bisa itu nggak cantik ya, agak sedikit rusaknya. Tapi ya, seperti orang dulu. Ya. Nanti kita minta Kang Boy gambarkan ini ya, pohon beringinnya, sketsa gitu lah Boy. Barangkali bisa. Nah, dari runtunan cerita-cerita ini ternyata semua bermuaranya ke sosok tadi ya. Kalau Kalau yang saya tangkap nih mungkin seperti manusia cemburu ya Kang Boy ya. Iya, jadi posesif. Posesif, nggak boleh ke siapa-siapa. Pokoknya sama saya. Iya. Kelihatannya sampai sekarang itu. Kalau sekarang sih udah nggak terlalu ini, mungkin karena kan ada yang pernah ngomong juga karena mungkin nikah, karena dia udah sah gitu. Tapi ya itu ini tetap nggak bisa. Jadi seperti perasaan Kang Aboy masih ada yang masih ada. Nggak coba untuk ke orang pintar atau ke siapa gitu, di ruqyah atau gimana? Dulu pernah di ruqyah sering, tetap aja. Masih tetap ya. Tetap aja. Mau ke ahli tulang kan, ahli tulang malah bilang ini mah nggak apa-apa. Iya. Bukan medis ya. Ya, teman-teman Kang Aboy sendiri setelah memotong beringin itu, ada yang kena dampak yang sama nggak?
ada ngelihat ya sosok tersebut gitu kan. Jadi ada teman saya R, inisial R, sama bobroknya sama saya gitu kan, frontalnya. Dia pada saat ya mungkin tiap beres mandi atau apa, pokoknya baru kelihatan. Sama merasakan seperti Kang Aboy, si R tadi. Iya, si R. Sampai sekarang juga sama. Kalau si R enggak. Oh, dia sudah selesai. Udah. Jadi Kang cuman Aboy ini ya. cuman sekali itu doang gitu. Kalau Kang Aboy sampai dengan sekarang masih berturut-turut. terus menerus ya. Itu mengganggu ke anak istri? Mengganggu seperti menurut saya. Tapi untung tadi anaknya sembuh ya. Iya. Setelah sawan tadi. Iya. Tapi ya setelah itu ya anak jadi sakit-sakitan aja gitu, gampang sakit. Oh ya, Kang Aboy, ini ceritanya bagus menurut saya. Jadi kalau Kang Aboy bilang tadi hati-hati dengan bicara, jangan sompral mungkin ya. Ada pesan yang ingin disampaikan mungkin ke subscriber kita, silakan. Siap. Ya mungkin buat teman-teman gitu kan, seambisi-ambisinya anak muda, janganlah kalian bersikap kalau bahasa Sundanya asapang aingna. Kita harus mikirin dulu ke depannya. Jangan main hajar. Tapi kita belum mikir ini ada dampaknya apa. Terkadang kebanyakan di zaman sekarang anak muda itu tidak memikirkan ke depannya apa yang dia lakukan. Ya. Tidak pikir panjang gitu ya. Makanya buat teman-teman, buat rekan-rekan, buat adik, kakak, teteh, mbak, kita pikir panjang dulu sebelum kita melakukan sesuatu. Karena ya dampaknya itu ya bakal ke diri kita sendiri gitu. Mungkin gitu Kang. Syukur alhamdulillah jadi apa namanya? Agak lega gitu Ya, juga Kang sih. Aboy bisa mendapatkan positifnya dari itu ya, kejadian-kejadian ini positif untuk kehidupan yang Jadi selanjutnya. harus lebih wanti-wanti gitu. Ya, berhati-hati gitu. Oke, sobat Malam Mencekam, itulah cerita yang menarik dari Kang Aboy. Dan Kang Aboy berpesan untuk kita semua, apalagi anak muda, untuk lebih berhati-hati dalam mengucap sesuatu dan melakukan tindakan ya. Harus berpikir panjang ya. Jadi apapun yang kita lakukan, jangan lupa untuk berdoa mungkin ya kan. Iya. Seperti Kang Aboy tidak berdoa atau memohon minta izin motong pohon beringin itu menjadi pembelajaran untuk kita. Oke, sobat Malam Mencekam, terima kasih atas dukungan Anda. Terima kasih telah menonton video ini, dan terima kasih atas supportnya telah subscribe, like, dan komen. Kang Aboy, terima kasih ya atas Siap, ceritanya. sama-sama. Ya, begitu saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.